Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto pada bulan Juli tahun lalu ini kemudian sempat diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Dia diperiksa antara 10 sampai 12 jam, kemudian diberikan beberapa pertanyaan. Ini terkait masalah kasus mafia minyak goreng pada bulan Juli. Nah, kemudian pada bulan Agustus, Erlangga Hartarto menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden. Nah, di bulan Oktober, kemudian Erlangga Hartarto yang paling pertama kali sendiri mengusung nama Gibran sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Nah, ini kan di situ jadi seperti terlihat arahnya kemana, ya kan? Nah, kemudian ada Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan. Nah, Zulhas, ini ketika bulan Oktober tahun lalu, kantornya juga digeledah oleh Kejaksaan Agung. Ini terkait masalah dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula antara tahun 2015 sampai tahun 2023. Meskipun sampai sekarang kasus ini belum terselesaikan. Kemudian Zulhas ini dari PAN, ini kemudian menyatakan deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden. Padahal sebelumnya, sebelum ada pemeriksaan dari Kejaksaan Agung ini, kita tahu bahwa PAN ini lagi mesra dengan PDI Perjuangan dan P3 pada waktu itu. Bahkan kita kemudian beranggapan bahwa PAN ini akan bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan dan juga P3. Tapi kenyataannya setelah diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan kantornya digeledah atau diobok-obok, kemudian PAN bergabung dengan koalisi yang ada di Gerindra. Lalu yang paling terbaru adalah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Akhir tahun 2022, tepatnya di bulan Desember, ini kan memang kantornya juga digeledah oleh KPK. Bukan hanya kantor gubernur, kantor wakil gubernur, Emil Dardak ini juga digeledah KPK. Ini terkait korupsi dana hibah yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahatua. Nah, ini kan pada akhirnya bulan Januari ini, baru awal tahun, kemudian Khofifah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Gibran. Nah, kalau kita bisa mengambil kesimpulan atau menarik benang merah dari ini semua, seolah-olah ketua umum partai yang mendukung Prabowo Subianto dan kepala daerah yang juga mendukung Prabowo Subianto ini kan seperti seolah-olah tersandra begitu. Jadi mereka yang pada waktu itu punya kasus hukum, kemudian terkait dengan KPK dan juga Kejaksaan Agung terkait masalah korupsi dan suap dan beberapa kasus gratifikasi, ini seolah-olah tersandra dan sepertinya ada pemaksaan. Kalau misalkan kamu nggak mau mendukung Prabowo Subianto, maka kasusmu akan kita lanjutkan dan kamu dipastikan akan dijebloskan ke penjara. Kan yang kita tangkap seperti itu, seolah-olah seperti itu. Nah, sekarang kemudian muncul statement Prabowo akan menyikat para koruptor. Nggak takut dengan koruptor, koruptor akan kita usir. Yang mana? Teman-teman lu semua itu.